Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala habibil fuqara'i wal masakin, nasiril mustad'afin, habibina wa habibi ilahil alamin, sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan akhina fillah al-Ustadz Abdul Hayy, pengasuh majelis Rodotul Hikmah. Mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah majelisnya tambah berkah dan besar insyaallah. Juga tadi ada Ustaz Haji Amin Maulana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita malam ini beruntung di tempat mulia, di majelis ilmu, majelis zikir, dan juga malam ini kita sekalian memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah dalam segala hal, apalagi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan segala sesuatu alam semesta ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaq, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan segala sesuatu kalau tidak sekiranya menciptakanmu wahai Muhammad. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan segala sesuatu. Berarti adanya segala sesuatu ini hakikatnya karena keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperingati kelahiran Nabi artinya memperingati seluruh anugerah Allah Subhanahu wa taala. Memperingati kelahiran Rasulullah artinya memperingati nikmat-nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nanti tanyakan tentang makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, Allah nanti kelak tanyakan umur kita, badan kita, rezeki kita, tentu menjadi hal yang paling besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah bagaimana kita mensyukuri hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang kita makan bisa terbuang, rumah yang besar bisa menjadi rusak, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mencintai kita kelak di mahsyar, yang akan memanggil kita, memberikan syafaat kepada kita. Maka dari itu
mensyukuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya mensyukuri nikmat-nikmat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak akan pernah kenal namanya iman, namanya Islam kalau kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita beruntung malam ini hadir demi untuk berbahagia atas kelahiran manusia agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis, al-mar'u ala dini khalilihi, agamamu tergantung siapa temanmu. Maka perhatikan dua hal dalam hidup itu. Yang pertama, perhatikan siapa teman-teman kita. Kalau teman kita tukang minyak wangi, kita keduman wangi. Kalau teman kita tukang las, kita perhatikan teman kita itu baik atau jelek. Teman dekat terutama. Kenapa? Karena pengaruh pergaulan kita, pengaruh omongan teman-teman kita itu akan mempengaruhi akhlak kita, mempengaruhi rezeki kita, mempengaruhi karakter kita. Iwak lele baturana karo iwak lele, iwak emas baturana karo iwak emas. Orang mukmin, orang baik akan berkumpul pula dengan orang-orang baik. Ada satu ayat, inna syaitona lakum adun, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu, fatahiduhu aduan, maka anggaplah ia sebagai musuh. Innama yad'u hisbahu, sebab syaitan itu hanya mengajak teman-temannya, liyakunu min ashabis syair, untuk masuk ke dalam neraka syair. Jadi kalau bukan temannya setan, diajak nggak sama setan? Lamun orang batur nginungnya diajak beli minuman keras, pasti sing diajakku baturnya. Maka perhatikan teman kita itu akan mempengaruhi tempat kita, akan mempengaruhi kehidupan kita. Yang kedua, tempat yang biasa kita singgahi itu pengaruhnya penting. Di mana kita duduk, apa yang kita lakukan, itu sangat mempengaruhi. Lalat itu kenapa menyebarkan virus, menyebarkan penyakit? Dia singgah di tempat-tempat yang kotor. Tempat duduk kita, tempat majelis kita, tempat pergaulan kita, itu harusnya diperhatikan, karena itu akan mempengaruhi kita. Kenapa lebah itu mengeluarkan madu? Karena dia singgah di tempat-tempat yang bersih, singgah di tempat-tempat yang wangi, singgah di tempat-tempat yang indah. Maka yang keluarnya adalah madu. Kalau kita duduk di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, maka yang keluar dari kita adalah keberkahan-keberkahan, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita wajib duduk di tempat-tempat semacam ini, majelis ilmu, majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu nih Ustadz Abdul Hayy harusnya didukung dan dibesarkan, karena ini merupakan dakwah. Hendaknya ada di antara kalian, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yang mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu menyuruh orang lain untuk berbuat baik dan mencegah orang lain untuk berbuat mungkar. Orang-orang seperti ini ulaika humul muflihun, maka orang-orang inilah yang pasti akan menang. Orang-orang seperti inilah pasti akan jaya. Sebab kita hidup punya tujuan. Tujuannya apa hidup? Kita lihat nih, semua yang ada ini fana dan semua bermasalah. Setiap orang bermasalah, tetapi tujuan hidup kita adalah abadi. Tujuan hidup kita adalah kebahagiaan yang bersifat hakiki. Kalau dunia itu setiap orang itu pasti punya masalah. Tidak ada yang senang terus. Ada penyakit, ada pusing,
termasuk seluruh manusia, Jokowi segala macam. Ini adik-adik jangan bercanda terus. Ini majelis ilmu nih, jangan ganggu. Ini semua adalah fana, dan kita semua kelak akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bagi kita sangat penting untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti coba nih Anda renungkan, nanti kalau Anda sudah tua, sudah penyakit, kira-kira yang disambat itu apa? Yang dibutuhkan itu apa? Pasti Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu ketika tenggelam di Laut Merah, dia beriman kepada Allah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tetapi untuk apa iman yang tidak disertai dengan bukti-bukti amalnya? Itu penjahat-penjahat itu kalau digebuk polisi itu ditangkap pasti nyebutnya ya Allah. Sama. Tetapi ingat itu ketika kita dalam keadaan sehat, ingat ketika dalam keadaan mudah, supaya nanti kelak apabila kita akhir-akhir hidupnya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan di dalam hadis, ingatlah aku di masa susah, di masa gampangmu, di masa suburmu. Nanti ketika engkau susah, aku yang akan ingat engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat engkau ketika hidup Allah. Nanti kalau kamu mati, Allah yang akan mengingat kita. Ini adalah penting. Kita sering menyaksikan berlalu orang-orang telah meninggal dunia dan tidak akan pernah kembali, sementara bekal yang akan kita lalui sangat panjang dan banyak. Maka dari itu majelis ilmu, majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hal-hal perkara yang sangat penting yang harusnya kita hidupi, kita harus datangi. Kalau orang jalan nggak punya tujuan, itu namanya orang apa tuh? Orang linglung atau orang gila kan? Kenapa? Karena nggak punya tujuan. Lah kita hidup harusnya punya arah yang jelas, tujuan yang jelas. Masa tua harus punya konsep yang jelas. Meninggal kita punya konsep. Kalau nggak punya tujuan, sama kita hidup sama seperti orang gila. Ana gempa ongko-ongko, ana wong tukaran ongko-ongko, ana wong ketabrak, tidak mengambil pelajaran-pelajaran dari kehidupannya. Ayo, maka dari itu ilmu itu penting. Al ilmu khairu kulluh, sebaik-baik kebaikan itu, ilmu itu adalah pangkal dari semua kebaikan. Wal jahlu syarru kulluh, dan kebodohan itu adalah pangkal dari semua keburukan. Nanti kelak ditanyakan nih akal kita, mata kita, hati kita, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk apa? Sebab apa? Disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna syarrad dawabi 'indallah, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk Allah, siapa mereka? As-summu wal bukmu alladzina la yaqilun. Seburuk-buruk makhluk itu mereka yang tuli. Tuli itu apa? Tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat. Uripe uskarpe dewek. Ini tuli, dia tidak mengambil pelajaran-pelajaran. Kemudian bukmu, buta dengan segala hal. Ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari penglihatan kita, tetapi itu buta. Itu seburuk-buruk makhluk. Alladzina la yaqilun, mereka tidak ngerti apa-apa alias bodoh. Maka dari itu belajar majelis ilmu untuk mendengarkan nasihat-nasihat agar kita menjadi manusia yang berkualitas kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ilmu yang kita dapatkan, setiap nasihat yang kita ambil, maka itu akan menjadikan derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Setiap ilmu yang kita dapatkan akan menambah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi alhamdulillah Ustaz Abdul Hayy bikin majelis zikir, ada nasihat-nasihat, itu bikin jiwa kita tenang.
ana wong sugih ora bisa turu. Apa sebabnya? Ora tenang. Mangan kian bloli, anak-anak ke rebutan warisan, enak, ora enak. Maka dari itu, bagaimana kita mendapatkan ketenangan jiwa kita lewat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lewat majelis-majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan ulama, kumpul dengan kiai. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk meraih keberkahan-keberkahan ilmu yang didapatkan dari duduknya kita di majelis-majelis semacam ini. Yang kedua, kita mengambil pelajaran lewat manusia yang paling agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita beragama dibawa oleh Nabi. Kita disebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Kalau kiai, kalau habaib, kalau ustadz itu bisa mungkin banyak salahnya. Tetapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Kenapa? Nabi Muhammad adalah contoh terbaik bagi umat manusia. Contoh itu tidak mungkin ada salahnya, karena contoh itu harus dijadikan teladan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya dijadikan teladan oleh kita, karena Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna. Sekarang kita ambil pelajaran. Nabi Muhammad terkenal, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Nabi Muhammad punya akhlak yang azim. Banyak ayat-ayat Quran dan hadis yang menjelaskan sifat-sifat Nabi Muhammad. Misalnya, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah, Nabi Muhammad punya sifat lemah lembut. Ini Nabi Muhammad hatinya lembut, lisannya lembut. Jadi kalau ada misalnya kiai atau habib yang keras, lebih nyontoh kiai atau nyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapapun kalau berseberangan dengan Nabi, kita pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhon ghalidun qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya Nabi Muhammad keras dan kasar, niscaya orang-orang akan menjauhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau Nabi Muhammad hatinya keras, sifatnya kasar, pasti orang akan jauh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ganteng, wangi, wibawa, tapi kalau keras sama orang, kasar, kata Allah, lan faddu min haulik, pasti orang akan menjauhi darimu ya Muhammad. Bayangkan, apalagi kita. Kemudian apa? Wa'fu anhum. Kalau ada orang salah kepadamu wahai Muhammad, maafkan mereka. Nabi Muhammad sifatnya pemaaf. Kalau ada pendendam, itu bukan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'fu anhum. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya memaafkan, tetapi memohonkan ampun atas kesalahan orang lain. Wastaghfir lahum. Mohon ampun, mohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan orang itu. Wasyawirhum fil amr. Dan juga Nabi Muhammad senang bermusyawarah. Nabi Muhammad ini orang berilmu, a'lamun nas, paling alimnya manusia, paling berilmunya manusia. Tapi Nabi Muhammad masih memberi kesempatan pada orang lain, ayo musyawarah. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak serta-merta saya yang benar, tetapi memberi kesempatan pendapat-pendapat orang lain. Ini pun adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang wis ngerasa bener wong sejen di tunggal wis. Bisa diterima, ora sah, sesat, kafir. Siapa kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyawirhum fil amr. Masih bermusyawarah dengan orang lain. Berikan kesempatan. Kan yang sidang walaupun jelas ketangkep, gak masih dipai hak untuk
Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak yang agung yang harusnya dicontoh oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita sesama umat Nabi yang kelak semua butuh dengan Rasulullah. Kalau perbuatan kita berseberangan dengan Nabi, perbuatan kita menyakiti Nabi Muhammad, maka sholawat kita pun bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sholawat perbuatan kita berseberangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini majelis sholawat ya Ustaz ya. Majelis sholawat kepada Rasulullah luar biasa. Sebelum saya akhiri, saya mau kasih amalan sholawat, keagungan sholawat ini agar Anda semua bisa mengambil amalan ini kemudian diamalkan sebanyak-banyaknya. Karena ini amalan akan membawa kehidupan kita menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak amalan ini yang akan menyelamatkan kita sampai di dalam kubur kita, sampai di mahsyar kita, sampai di sirat kita, sampai di mizan kita, dan kelak amalan ini yang menyelamatkan kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu banyak. Ada sholat, ada puasa, ada haji, ada zakat, ada macam-macam, sedekah segala macam. Tetapi semua amalan itu Allah Subhanahu wa taala hanya perintahkan saja. Misalnya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Perintah-perintah Allah tentang amalan-amalan itu. Ketika Allah perintahkan haji, Allah tidak pergi haji. Ketika Allah perintahkan kalian sholat, Allah tidak sholat bersama Anda. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita sholawat kepada Nabi. Allah bukan hanya perintahkan kita bersolawat kepada Nabi, Allahnya sendiri bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diperintahkan kita bersolawat, Allah dan seluruh malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Yusholluna fi'il mudhari', senantiasa sepanjang masa Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar. Baru perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Baru perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sholat, ada sholawatnya enggak? Wajib enggak? Wajib. Tanpa sholatnya enggak diterima. Doa kita tanpa sholawat enggak diterima. Kullu du'ain mahjubun indallah. Doa-doa kalian tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bisa disertakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sholawat ini yang banyak ini sebenarnya doa tapi digandeng bersama sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sholawat Fatih, sholawat munjiat, sholawat syifa, sholawat tibil qulub, sholawat itu banyak. Tetapi itu doa yang digandeng bersama sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti sholawatnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sholawatnya. Nah, itu dirangkum, digandeng bersama doa-doa sehingga para ulama banyak membuat sholawat disertai dengan doa-doa. Kenapa? Karena doa yang tidak disertai dengan sholawat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hadis, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusolli alaihi. Orang yang paling kikir itu apabila disebutkan nama Muhammad Rasulullah, kalian tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau kita disebutkan nama Nabi tidak bersolawat itu disebut kikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan orang kikir itu kan orang yang tidak mau bersedekah. Tapi kata Nabi yang paling kikir itu ialah orang yang tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kan orang kikir itu kalau
ngasih orang sayang, tapi kalau buat sendiri mau kan? Ini kalau kita bersolawat kepada Nabi, itu Allah kasih limpahan berkah yang banyak, tetapi kita tidak mau bersolawat. Artinya apa? Itu orang yang paling kikir, walaupun ditimpakan keberkahan dan rahmat yang banyak, kalian tidak bersolawat. Artinya apa? Sungguh kalian itu orang yang paling kikir terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asra. Kalau kalian bersolawat kepadaku sekali, kata Rasulullah, Allah membalas solawat kalian 10 kali. Artinya apa? Allah membalas solawat kita 10 kali. Solawat Allah yang dibalas kepada kita itu apa? Rahmat dan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalan itu menjadi catatan oleh Nabi Muhammad, catatan yang disimpan oleh Nabi Muhammad, yang kelak amalan itu akan menyelamatkan kita sampai di kubur, sampai di mahsyar, sampai di mizan. Bahkan amalan itu yang akan menyelamatkan kita sampai ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Muhammad ketika di mahsyar, ada umatnya Nabi Muhammad ditimbang, ternyata timbangannya itu lebih banyak amal buruknya daripada amal baiknya. Ini kita coba, ayo kalau ditimbang amalnya, hancur kita. Coba dihitung sehari semalam kita, banyak amalnya apa banyak dosanya? Banyak lalainya apa banyak ingetnya? Coba renungi saja, kita ini manusia-manusia yang belangsak. Pasti itu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di mizan ketika ada timbangan amal umatnya, ternyata yang buruknya lebih banyak. Nabi menaruh kertas sesuatu di dalam timbangan amal baik itu. Kemudian apa? Kemudian timbangan amal baiknya lebih berat dari amal buruknya. Ditanya oleh malaikat, ya Muhammad Rasulullah, timbangan amal itu apa yang diberikan oleh orang itu? Apa jawab Nabi Muhammad? Catatan dia ketika hidupnya bersolawat kepadaku, dan aku berikan syafaatku kepadanya di hari ini, dikasih di timbangan amal baiknya. Sebab solawat yang kita baca itu akan memberatkan timbangan kita sampai di mizannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menurut Al-Imam Ghazali, ketika seluruh amal ibadah kita ditimbang dengan solawat Allah sekali yang diberikan kepada kita, itu lebih berat solawat Allah sekali dengan seluruh amal kita. Barang solawat Allah, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersolawat sekali kepada Nabi Muhammad, Allah membalas salawat kita 10 kali. Bayangkan, itu kan memberatkan. Itu yang disebutkan al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Itu orang yang paling kikir ketika tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal solawat sekali saja bisa memberatkan kelak di timbangan mizan kita di mahsyarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Mari kita bersolawat. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Salatullah, salamullah Rasulillah. Salatullah, salamullah
Salatullah ala yasin habibillah. Ilahi sahilil ummah minal afati wal nikmah. Ilahi sahilil ummah minal afati wal nikmah. Wa min hamin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini kenapa kita ini nanti butuh cahaya. Dunia ini ada matahari, tapi matahari tidak sampai di dalam hati kita. Cahayanya tidak tembus ke dalam hati kita. Butuh cahaya yang lebih dari matahari. Cahaya matahari tidak sampai di alam kubur. Cahaya matahari tidak sampai ke alam mahsyar, dan kelak matahari pun akan tumbang, akan digulung. Wa idza syamsul kuwirat, apabila matahari digulung. Tetapi cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya yang tidak akan pernah padam. Cahaya Nabi disebutkan anta nurun fawqan nur, cahaya di atas semua cahaya. Cahaya misbahus sudur, yang sampai di dalam dada-dada kita. Ini cahaya hati kita ini kalau tersinari oleh Nabi Muhammad, maka tidak ada penyakit-penyakit hati kita. Hati kita ini gelap karena jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh-dhulumatin ilan nur. Kalau Allah membalas salawat kita karena kita bersalawat kepada Nabi, untuk apa? Untuk mengentaskan cahaya, mengentaskan kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu rumah kalau gelap 10 tahun isinya apa? Rumah gelap 10 tahun isinya apa? Syaitan. Apalagi? Debu, tikus. Coba bayangkan hati kita berapa puluh tahun gelap. Isinya apa kira-kira hati kita? Ya Allah, omongan kotor, hasud, sombong, iri. Berpuluh-puluh tahun hati kita tidak disinari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bersalawat kepada Nabi, belajar kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan cahaya. Kenapa? Karena anta misbahus sudur. Engkau cahaya yang menerangi di dalam dada-dada manusia. Ini. Nanti di kubur kita butuh cahaya nggak coba? Kita mati gelap gulita, sempit. Cahayanya di mana kita bisa ambil? Cahaya itu bisa kita ambil lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksiru salatin alayya fa innaha nurun fi qabri. Perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat itu akan menjadi cahaya di kubur-kubur kalian. Kalau kita ingin kubur kita terang, kita kenal Rasulullah, kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita punya buku-buku sejarah Rasulullah, akhlak Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah untuk kita baca, jadikan pedoman pelajaran-pelajaran dari hidup. Sebab apa? Kalau nggak kenal Nabi Muhammad, artinya tidak kenal kebenaran. Sebab banyak sekarang orang beragama berbeda dengan Nabi. Nabi pemaaf, ini pendendam. Nabi lemah lembut, ini kasar. Dulu Nabi Muhammad itu
Sama orang lain bijaksana, kita kadang-kadang otoriter. Nah ini sebab beragama kita tidak meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harusnya kenal Nabi, ayahnya, ibunya, anaknya, cucunya, kesenangannya Nabi itu apa, yang paling dicintai Nabi itu model apa. Nah ini harusnya dipelajari oleh kita agar kita menjadi semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama bulan Maulid. Itu saya di majelis kalau bulan Maulid tidak membahas apa-apa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari membahas tentang Rasulullah. Setiap minggu saya bahas tentang Rasul sampai selesai bulan Maulid, baru kemudian pembahasan yang lainnya. Tetapi khusus bulan Maulid harusnya kita lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang temanya Maulid isinya politik. Temanya Maulid isinya cerita pengantenan. Priben Maulid Nabi Muhammad, dan kita duduk untuk mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harusnya kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bersalawat kepada Nabi. Rahatil adyaru tashdu layalil maulidi wa barikun liyabdu min ma'ani ahmadin wa barikun liyabdu min ma'ani ahmadin wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadin min layalil maulidi bilayali Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdullah Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri tercinta, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil adyaru tashdu maulidi wa barikun min ma'ali Ahmadin wa barikun min ma'ani Ahmadin wa barikun min ma'ani Ahmadin bilayali maulidi bilayalil maulidi. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada
disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rahatil atyaru tashdu lil maulidi wa barikun nur yabdu li Ahmadin wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadin wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadin bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Jadi kita kenal Nabi Muhammad, Abdullah ayahnya, Aminah ibundanya, Khadijah istrinya, Fatimah putrinya, semua bernasab mulia. Kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang kenal pemain bola. Pemain bola kenal gak dengan kita? Gak kenal. Kelak menolong kita gak? Bayangkan, kita sampai apal, semuanya apal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling memperhatikan kita. Sebelum kita ada, Nabi Muhammad mengenal kita. Dan kelak di mahsyar yang mencari-cari kita. Tetapi kita lebih kenal yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus lebih dekat dengan Nabi, sering menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang sholat itu kalau riya itu gak diterima. Baca Quran itu kalau ingin dipuji orang gak diterima. Karena ada hadisnya, ada ayat-ayatnya. Kam min qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Betapa banyak orang membaca Al-Quran, tetapi Quran sedang melaknat orang yang membacanya. Salat juga sama. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Banyak orang masuk neraka karena salat. Salatnya tidak membawa dampak. Salatnya ingin dipuji. Alladzina hum yura'un. Mereka salatnya ingin mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Sedekah enggak dapat apa-apa. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Jangan kamu hancurkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberi. Tetapi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi walaupun ingin dipuji tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu amalan besar, amalan yang kita harus baca dimanapun kita berada, itu sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat tempatnya harus bersih, harus wudu dulu. Tapi sholawat tidak harus bersih, tidak harus wudu. Bisa di jalan, bisa di dapur, bisa duduk. Sama baca Quran harus suci, harus bersih. Tetapi sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun, sambil jalan, sambil ngobrol, ini yang harus kita sering baca adalah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena ini amalan yang paling mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca solawat. Kalau kita bisa istiqomah baca solawat itu minimal sehari semalam 400 saja,
itu kalau istiqomah pasti tidak akan pernah miskin, pasti tidak akan pernah susah hidupnya. Sholawatnya istiqomah, apalagi lebih banyak lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amalan yang diamalkan oleh Allah, amalan yang diamalkan oleh seluruh malaikat. Artinya kalau kita meniru amalan Allah, ingin meniru amalan para malaikat, amalan itu adalah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Muhammad pernah Mi'raj sampai ke langit, sampai ke Sidratil Muntaha. Dia melihat ada malaikat yang punya tangan 1000. Dari tangannya keluar jari-jari yang banyak. Nabi Muhammad bertanya sama Jibril, ya Jibril, ini malaikat tugasnya apa? Kata Jibril, tanya sendiri wahai Rasulullah. Ditanya sama Nabi, wahai malaikat tugasmu apa? Kata malaikat, aku ditugaskan bisa menghitung tetesan-tetesan air hujan. Aku bisa menghitung butiran-butiran pasir di laut. Itu tugasku. Tetapi ada yang tidak sanggup aku hitung wahai Muhammad Rasulullah. Apa? Orang-orang yang bersolawat kepadamu, aku tidak sanggup menghitung pahalanya karena begitu besar dan banyaknya. Maka dari itu, solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan keberkahan dan perubahan dalam hidup kita. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Baca solawat, enggak harus wudu, enggak harus suci. Dimanapun baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kelak kita dikenal oleh Rasulullah. Sebab sholawat yang kita baca itu sampai kepada Nabi Muhammad, kemudian malaikat setor, Fulan bin Fulan hari ini membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah 100 kali. Nama kita dikenal kalau kita sering membaca sholawat kepada Rasulullah. Kan disetorkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak pernah baca sholawat, Rasul kenal nggak nanti dia di mahsyar? Memberikan syafaat tidak kepada kita? Kalau kita ingin dikenal Nabi, kelak dikenal Nabi, diberikan syafaat oleh Nabi, maka perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada malam ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita dipenuhi cahaya cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah maafkan kita semua dan maafkan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan solehah, mempunyai keturunan-keturunan yang baik, yang cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa qurratil ayunina sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi tayyibin tahirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya wasital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli 'ala Muhammadin wa alihi khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi lailah. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah malam ini, berkahi hidup kami ya Allah. Kami mohon kepadamu agar Engkau menjaga kami semua dari kehidupan dunia ini, agar kami semua diberikan rahmat-Mu, petunjuk-Mu, hidayah-Mu, agar kita semua kelak mati dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, malam ini juga kami mohon kepadamu untuk anak istri kami, keturunan kami ya Allah, agar mereka dipenuhi cinta kepada Nabi Muhammad, agar mereka semua mendapatkan bimbingan darimu ya Allah, dan menjadikan keluarga yang
yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan anak-anak kita semua ya Allah butuh bimbingan-Mu dan penjagaan-Mu, karena kami semua tidak mampu mendidik mereka, kecuali memohon kepada-Mu agar menjaga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, apabila malam ini salawat kami, bacaan wirid kami mendapatkan pahala dari-Mu ya Allah, malam ini kita semua memohon kepada Allah agar pahala itu kita niatkan, kita sedekahkan untuk kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang telah meninggal dunia butuh doa kami, butuh kiriman pahala kami ya Allah. Malam ini kami mohon kepada-Mu, limpahkanlah rahmat dan pahala dari kami semua untuk kedua orang tua kami ya Allah. Jaga mereka, rahmati mereka, maafkan kesalahan mereka ya Allah. Tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, malam ini apabila di antara kami ada yang kesusahan dalam urusan rezeki ya Allah, lapangkanlah rezeki-rezeki kami ya Allah. Ya Allah, penuhi hajat-hajat kami ya Allah. Apabila ada di antara kami yang punya kesulitan hutang ya Allah, lunaskanlah ya Allah. Apabila di antara kami ada kesulitan masalah urusan ekonomi ya Allah, lapangkanlah ekonominya ya Allah. Ya Allah, keinginan kami dari-Mu ya Allah kecuali memohon rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamalal mutaba'ah lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa